Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya calon peternak. Oke dulur-dulur, gimana kabarnya? Lama saya tidak ngonten, dan juga saya ucapkan untuk yang muslim dan untuk yang menjalankan, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar lur ya, iso full tahun ini, amin. Oke, untuk yang belum subscribe silahkan juga di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan info terbaru yang calon peternak sampaikan. Terima kasih. Dan di kesempatan kali ini ada beberapa hal yang penting diperhatikan untuk para peternak, yaitu khususnya ternak ayam. Jadi untuk di pembahasan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal lur ya, itu tentang perayaman. Yang pertama itu di pemilihan induk. Jadi penting dilakukan untuk para peternak pemula maupun peternak rumahan lur ya, untuk memilih induk yang berkualitas bagus, yang opo kuwi posture besar dan juga yo kluruk wae, dan juga di apa jenenge kualitas telur bagus, di kesehatan ayam juga bagus, di pertumbuhan ayam juga bagus. Jadi untuk pemilihan calon indukan itu yang paling tepat adalah kita pelihara itu dari DOC, agar kita tahu ketahanan tubuh dan juga perkembangan si ayamnya. Jadi untuk di pengembangan indukan dari DOC hingga menjadi indukan yang bagus itu kan butuh proses yang lama dan juga modal yang kalau modal awal mungkin ya sedikit loh ya. Untuk di pembelian DOC kita juga harus keluar di pakan maupun kita beli di indukan yang sudah jadi, kita juga harus keluar pakan. Jadi untuk mengirit juga untuk mendapatkan indukan yang lebih dan juga indukan bagus berkualitas, kita perlu untuk belajar juga dari DOC, kita kembangkan. Syukur-syukur nanti di misalkan 10 ekor 70.000 itu dapat indukan itu lebih dari 5 ekor. Jadi kita masih untung dibandingkan kita beli yang apa kuwi sudah jadi indukan tapi kita belum tahu nelurnya bagus atau tidak, dan juga untuk di perpaket itu kan harganya juga relatif lebih mahal, ora kur lebih lur ya. Jadi satu paket itu kan 450 itu yang kalau di sini itu yang wis elek-elek lur. Kalau untuk yang bagus saya tanya kemarin di kandang Pak siapa kemarin, Pak Bambang Amri lur ya, Pak Bambang di Jogja itu sekitar 700 sampai 900 itu yang benar-benar bagus. Itu pun kita itu belum tahu apakah itu sudah seleksi yang benar-benar bagus. Tapi kalau teman-teman juga ya dipikir lur, jadi kalau di teman-teman misalkan ada yang bagus itu pasti untuk di pengembangan kandang sendiri, belum tentu kita jual ke orang ya toh. Yang paling bagus pasti kita sisihkan untuk di pengembangan ayam peternakan kita sendiri, jadi belum tentu untuk dijual, kan logikanya gitu. Nah untuk di pengambilan indukan untuk di skala kecil ataupun kita ngambil di DOC kan kita sudah pasti tahu, kita juga sudah hafal ini ayamnya begini, ketahanan tubuhnya begini, dan ayam ini tidak pernah sakit, kita bisa jadikan indukan. Dan nanti setelah bertelur kita juga bisa seleksi lagi, ini telurnya bagus. Nah nanti setelah telur kita tetaskan, kita tahu ini DOC-nya ini bagus, DOC-nya ini agak rada oke sing cacat kan gitu. Kita bisa tahu dari situ daripada kita beli per paket yang tentu itu belum bisa dipastikan kualitasnya bagus. Karena ya di logika dewi lur, kalau barang yang paling bagus itu pasti kita sisihkan untuk di pengembangan sendiri agar tidak macet, untuk mengembangkan usahanya agar lebih dari yang sekarang kan gitu. Nah yang selanjutnya adalah cara mengelola di peternakan sendiri itu, karena kalau kita sudah mendapat indukan kita harus pintar-pintar bagaimana cara mengelola pakan, terus bagaimana cara mengelola nanti hasil telurnya, apakah dijual di telur atau
ditetaskan, dijual DOC atau di pembesaran untuk di pedaging. Jadi itu harus diperhatikan juga untuk di kesehatan. Jadi kalau ternak ayam itu ya memang gampang, tinggal ngasih makan, terus kalau nelur bisa kita ambil, kita jual atau kita tetaskan, jual DOC atau pedaging, itu sangat gampang lur. Ya wes kurang luwih ngono kuwi anune apa jenenge rotasine. Tapi kalau di apa untuk di kesehatan dan perawatan itu kurang, ya sama saja itu ya berharap buat duit. Jadi harus diperhatikan itu. Dan untuk yang tidak kalah penting lur, dan untuk di pemasaran itu saya sudah bahas kemarin, itu tidaklah terlalu penting karena pasti ada yang butuh telur, ada yang butuh DOC, dan juga ada yang butuh pedaging. Jadi semuanya laku. Yo optimis wae lur. Jadi gini, iki peribahasane lur ya. Kalau ada yang jual itu pasti ada yang beli. Jadi ndak usah takut itu nanti ndak ora payu apa ndak laku atau gimana. Jadi harus di optimis wae, ora usah mikir liane. Yang penting itu tadi, kalau kita sudah bisa merawat dan juga mengelola di pengeluaran ataupun cara anune pitik lah, seluk beluk pitik wis ngerti, ndak usah memikirkan tentang di pemasaran. Dan untuk yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah konsisten ya teman-teman. Jadi yang tidak kalah penting adalah kekonsistenan kita untuk di bidang apa saja ya. Ya kalau kita di bidang itu tadi, mau di ternak, mau di mengembangkan peternakan, jadi yang pertama ya juga harus konsisten, itu tidak kalah penting apapun usahanya lur ya. Dan misalkan teman-teman mau jualan apa ya, yang penting konsisten. Misalkan kita jualan TikTok affiliate ya lur ya, wis kaya jarene wong-wong, ya kita harus tetap konsisten untuk menjalankan itu tadi. Kita tetap posting-posting produk, terus kita konsisten untuk terus berkarya di itu tadi. Jadi kalau kita ndak konsisten ya sama saja bohong kan gitu. Mau laku ndak laku, mau lancar ndak lancar, kita harus tetap konsisten. Itu yang jarang diingatkan oleh para peternak senior untuk para pemula. Jadi mereka jarang apa ya mengingatkan untuk tetap konsisten. Karena yo misalkan kita pelihara 5 ekor, ada yang mati 3 ekor, mereka sudah putus asa. Itu yang pernah saya alami loh ya sampai sekarang. Tapi ya mulai sekarang saya sudah belajar untuk tetap konsisten. Ya sarpo mati arpiye, saya tetap konsisten untuk mengembangkan terus ya lur ya. Jadi kalau ada sisa sedikit, ada sisa berapa ekor, ya disyukuri wae, berarti itulah rezeki kamu, itulah jatah kamu. Jadi yang penting adalah konsisten. Itu harus sering-sering saya ingatkan untuk dulur-dulur agar ya kalau dulur-dulur itu beternaknya itu lancar, sukses, itu saya sudah senang. Karena saya juga ini baru belajar, dan juga agar para peternak pemula, para peternak rumahan itu kan tetap konsisten, tetap bisa nanti bisa naik. Itu yang saya harapkan dari sini ya lur ya. Mungkin cukup seperti itu lur ya untuk video kali ini. Ya kalau ada trouble atau apa, orang di video saya juga banyak, ada masalah tentang modal, tentang ayam sakit, di video saya juga banyak. Kalau nggak bisa menyelesaikan atau masih bingung, bisa tanya di komentar juga bisa. Kalau yo yang penting jangan lari dari masa lalu ya. Ya kalau itu tadi ada trouble, ada kendala, itu wajar, kita bisa cari solusinya, bukan lari ke yang lain. Jadi mungkin cukup seperti itu. Semoga ayam dulur-dulur diberikan kesehatan oleh rasa wong-wonge. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk para penonton setia calon peternak, untuk yang sudah support juga, dan juga untuk yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Sekian dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.